saya lihat anak kecil Kang Boy, buang anak Kang Boy gitu ya, nggak tahu cewek nggak tahu cowok, gitu ya. Merinding asli merinding. Ya lihat apa ya, ininya Kang Boy, telinganya panjang ini panjang. Terus apa, ini giginya, gigi kan kita kan rata, gigi kita kan manusia rata kan, ini itu yang nggak Kang Boy, tajam. Di sini sana acak-acak pokoknya, acak-acakan lah. Ini matang gini nih matang gede. Yang paling menjijikan apa Kang Boy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Ngablo. Mungkin video kali ini saya nggak sendiri, ditemenin oleh kameramen. Video kali ini berbeda lah, hari yang biasanya lebih santai aja lah gitu, ngobrol-ngobrol santuy gitu. Mau tentang pengalaman, katanya kameramen punya cerita misteri lah gitu. Ya mungkin kejadiannya tahun berapa? Kira-kira tahun 2009 malam 1 Suro. Ya teman-teman, kameramen punya cerita dari tahun 2009 pas waktu malam 1 Suro. Oke lah, kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, kita serahkan saja ke kameramen. Isi dari ceritanya apa? Langsung saja. Oke, terima kasih Kang Boy, waktu dan tempatnya. Iya, sama. Kejadiannya ini kalau kurang lebih tahun 2009 pas malam 1 Suro. Ini kejadian yang memang seumur hidup memang baru pertama kali ya. Yang namanya saya disuruh bangun oleh kakak ipar ya. Untuk namanya saya kasih apa ya, saya samarin aja ya. Bang Jo aja ya, Bang Jo. Bang Jo. Berarti daerah Jawa gitu ya? Ya. Emang orang Jawa. Orang Jawa katanya. Orang Jawa. Jadi kakak saya itu yang pertama cewek ya, dia nikah ke orang Kuto Arjo ya. Ya Bang Jo itu ya, Bang Jo itu tahun 2009. Jadi pernah ada kejadian seperti ini. Kakak saya yang cewek itu yang pertama gitu ya, pulang ke Kota Banjar dengan keadaan hamil, kalau nggak salah itu hamil 7 bulan kalau nggak salah ya. Anak yang ketiga itu, anak yang ketiga itu posisi pulang dikarenakan ya masalah ekonomi lah. Masalah ekonomi. Jadi kakak ipar saya mungkin nitipin kepada orang tuanya yang lebih apa ya istilahnya, yang bisa intinya membantu gitu ya, mungkin bisa membantu ngurus lah ya intinya ke sana. Jadi intinya gini, kakak ipar saya itu gimana ya, jadi kalau seumpamanya istrinya di kampung, jadi kakak saya bisa meminimalisir pengeluaran gitu ya. Tapi di sana juga nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya apa, nggak ada rasa tanggung jawab, enggak. Kakak ipar saya tetap tanggung jawab kepada istrinya. Tahun 2000 kalau nggak salah itu 2000 berapa ya, 2005 apa 2000 berapa, saya lupa lagi pokoknya. Gitu ya. Kakak saya pulang dan kakak ipar saya ada di sana. Cuman 1 tahun
gitu ya, 1 tahun kakak saya di sini di Kota Banjar setelah melahirkan gitu ya. Kakak ipar memang lost komunikasi ya. Masalahnya kan dulu, kalau sekarang kan HP udah banyak ya, udah canggih lah gitu ya, udah pada canggih-canggih. Kalau dulu kan kalau mau beli HP juga kan harganya wah mahal gitu ya, harganya mahal. HP kata orang sudah ciriling ya, HP ciriling ya, kebanyakan kan Nokia dulu kan gitu ya. Bukannya nggak mampu, tapi daripada beli alat komunikasi itu mending dikirim ke buat kirim buat kirim ke Banjar gitu ya. Intinya ke sana. Jadi ada lost kontak gitu ya. Posisinya lah positive thinking gitu ya, kami semua sekeluarga positive thinking. Dan akhirnya setahun kemudian kakak ipar saya pulang. Dan pulang itu kalau nggak salah itu kakak saya nganggur. Jadi di sana nganggur kena PHK. Masalahnya kan krismon yang keberapa itu ya, krismon yang keberapa lah. Jadi posisinya nganggur kena PHK. Yang akhirnya kakak ipar saya memutuskan pulang gitu ya. Kalau nggak salah itu pulang, nah tapi dalam keadaan yang berbeda, nggak seperti biasanya. Gitu ya, nggak seperti biasanya. Cuman pas kebetulan tahun 2009 itu gitu ya, 2009 ada pesan dari kakak saya pas malam 1 Suro. Jadi kejadiannya 2009, entah hari apa saya lupa lagi, bulannya juga lupa lagi. Yang penting tahun 2009 malam 1 Suro. Katanya, kata cerita kakak saya kan waktu itu kan saya 2009, berarti ya posisi masih bujangan, belum nikah. Ya masih bujangan, belum nikah ya, belum nikah, masih bujangan. Dan yang namanya bujangan ya, jadi tensinya kan tinggi tinggi gitu ya, tensinya tinggi. Terus rasa ingin tahu itu juga gede gitu ya. Penasaran. Jadi, penasaran. Kenapa penasaran? Nah, kakak saya pesan gini kepada adik-adiknya sih, gitu, adik iparnya. Saya kan 5 bersaudara. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cowok, dan yang keempat saya cowok, dan yang terakhir yang paling bontot itu cewek. Gitu ya. Jadi kakak ipar saya pesan ketiga adiknya ini yang cowok katanya gini, ini malam 1 Suro. Malam 1 Suro itu dimana malam untuk meningkatkan apa ya, kata lupa lagi saya ya, bahasanya gimana ya, ilmu apa gimana? Kayak gitulah. Jadi kan ada ilmu hitam, ada ilmu putih gitu. Waktu itu kan saya nggak tahu ya, nggak paham ya. Masalahnya kan saya nggak pernah ngulik masalah ilmu-ilmu yang kayak gitu. Nah di situ ada pertanyaan yang besar, sangat besar sekali gitu. Kok kakak saya nyuruh kita bertiga jangan tidur, gitu, jangan tidur. Nanti kalian jangan tidur. Ini malam 1 Suro itu ya 1 tahun sekali. Gitu ya. Terus kami bertiga gitu ya, pertama kakak saya, yang kedua nanya gitu ke kakak ipar, emang kenapa Bang Jo? Emang kenapa Bang Jo? Kata kakak saya. Nah, alhamdulillah, saya kan kakak, ini kakak gitu ya. Alhamdulillah, saya punya satu ilmu yang insya Allah gitu. Katanya yang insya Allah ini bermanfaat buat kalian. Nah itu ilmu apa? Pokoknya ini ilmu putih, ilmu dari Allah katanya gitu ya, ilmu dari Allah. Nah kami kan, apalagi kan kakak saya yang kedua itu kan basicnya dari pesantren. Nah di situ
mungkin kakak saya yang kedua juga penasaran. Iya. Penasaran. Ini ilmu yang baik katanya gitu ya, ilmu yang baik. Jadi kami bertiga memutuskan, oke lah, kita nggak akan tidur dan kita akan ikut instruksi dari kakak ipar. Nah, Waktunya pukul berapa waktunya? nah waktunya waktu itu kata kakak saya nanti kan ngomong itu jam 9 ya. Oh, iya. Itu ngedongeng, ngobrol santai gitu ya, sambil ngerokok sambil ngopi. Gitu. Pas pukul 11 dia ngomong lagi, nanti pokoknya kita mulai jam 12 kurang 1 menit. Nah, jam 12 kurang 1 menit. Saya penasaran, gitu ya, saya penasaran. Jam 12 kurang 1 menit. Emang harus ya diharuskan waktunya jam segitu gitu ya? Iya, emang harus jam segitu katanya. Nanti kita mau ngapain? Gitu ya. Nanti kita mau ngapain? Bingung tapi penasaran gitu kan. Iya, penasaran gitu ya. Bingung tapi penasaran, emang benar-benar penasaran ya. Nah, di situ tanpa ada penjelasan yang detail atau signifikan gitu ya. Iya. Mungkin karena saya penasaran, ingin tahu lah gitu. Ya, rasa ingin tahu saya gede gitu ya. Dan kakak saya juga yang dua juga sama mungkin gede penasarannya. Dan kan ada dalih dari kakak saya itu, ini ilmunya ilmu baik gitu ya. Lalu saya ngomong pas setengah 12, Bang Jo, ini sebenarnya ilmu untuk apa? Gitu ya. Ini sebenarnya untuk apa sih ini gitu. Pengen tahu jelas Pengen tahu jelas gitu ya. Nanti kita ngapain? Nah, kita cuma sederhana kok. Kita nanti mulai, nanti pembukaannya biar Bang Jo yang buka. Jadi tujuannya gini, tapi awas jangan kasih tahu orang lain. Gitu ya, jangan kasih tahu orang lain. Masalahnya gitu, kalau kita kasih tahu orang lain beda paham nanti bahaya gitu. Malah kejadiannya malah apa ya, bentrok lah, gimana gitu, salah paham gitu ya, apa beda paham gitu, itu intinya ke sana. Nah, dia ngomong gini, jadi saya kumpulin kalian bertiga, yaitu untuk dibuka. Untuk dibuka apa? Dibuka batinnya. Di situ kaget. Iya. Emang bisa ya gitu ya, orang dibuka batinnya gitu ya. Sedangkan kan sepengetahuan ya, sepengetahuan saya mungkin ya orang bodoh gitu, orang bodoh gitu ya. Kalau pembukaan gitu kan biasanya orang yang pesantren gitu ya. Sedangkan basic kakak ipar saya bukannya mau apa-apa ya, ke pesantren gitu ya. Terus tujuannya dibuka untuk apa nantinya gitu ya. Kalau udah dibuka nantinya gimana, resikonya apa gitu ya. Saya bingung, bener asli saya bingung. Itu 2009 ya. Nah, yang akhirnya dikarenakan itu campur. Bingung tapi penasaran gede. Nah, sananya ke kakak saya yang kedua. Nah, namanya disamarin ya. Nah, Kak, ini gimana? Gitu. Entah, kakak juga nggak tahu, bingung gitu ya. Kamu bisa? Enggak, kan kakak pernah ngalamin pesantren. Ada enggak di pesantren yang seperti ini? Kalau di pesantren kan kakak cuma baru dasar, ya, cuman baru 4 tahun lah gitu, kalau nggak salah 4 tahun apa 3 tahun ya kakak saya itu ya. Jadi kalau mau ke tahapan yang seperti sekarang batin gitu ya, itu masih jauh katanya. Makanya di sini kakak penasaran. Berarti terus kakak nanya ke kakak yang ketiga, Kak gimana Kak? Kakak mah nggak tahu apa-apalah. Yang penting gini aja lah, kita positive thinking. Gitu, kita positive thinking. Yang namanya kakak itu ya, kakak ipar, dia kan suami kakak kita. Masa dia mau ngejerumusin adiknya ke jalan yang salah gitu ya? Oh iyalah, oke lah kalau begitu, nggak apa-apa. Jadi kami gimana, sepakat? Ya oke, sepakat. Nah,
waktunya itu ya, jam 12 kurang 1 menit. Jadi sebelum jam 12 kurang 1 menit, sekitar kurang, kalau nggak salah kurang 5 menit gitu ya, kami disuruh wudhu dulu. Karena kami wudhu gitu ya, wudhu, udah selesai berwudhu gitu ya. Yang belum sholat isya siapa? Udah Kak semua, udah ya, udah syukur alhamdulillah kalau udah gitu ya. Gitu. Wudhu, udah beres wudhu. Nah, di situ kami dijejer gitu ya, ini kakak saya yang kedua, ini saya, dan ini kakak saya yang ketiga. Jadi saya diapit sama kakak-kakak itu di sini. Nah, yang Bang Jo itu kakak ipar saya, yang kakak ipar saya ada di belakang. Di belakang. Instruksinya kayak gini. Jam 12 kurang 1 menit, instruksinya kayak gini. Kalian merem, pejamkan mata, niatin karena Allah Ta'ala gitu ya. Itu niatin karena Allah Ta'ala bahwa kalian mau dibuka batinnya. Oke lah, itu di situ oke lah. Itu ya, penasaran ya. Oke lah, siap. Oke. Entah dia baca doa apa, saya nggak kurang paham, kurang mendengar. Yang penting kami bertiga percayakan kepada kakak, itu ya, kakak yang itu kakak ipar. Oke. Setelah itu gitu ya, istilahnya satu persatu punggung kami itu dijamah sama tangannya gitu ya. Entah dibacain mantra apa atau doa apa, nggak tahu, udah beres semuanya gitu ya. Pokoknya kerasnya gini, ini kan punggung ya, ini punggung, jadi diginiin, tok, ditempel kayak gini sama kedua tangannya, telapak tangannya langsung dibuka gini. Nah itu saya juga sama bos, kakak saya yang ketiga juga sama bos, gitu ya. Celutuk. saya ngomong gitu, dari hati ngomong, kok gak kerasa apa-apa. Emang pembukaan kayak gini gitu ya. Kita bingung kan, kita kan nggak pernah ngalamin gitu ya, nggak pernah ngalamin. Ya semuanya udah dibuka katanya ya. Sekarang kalian membaca wirid katanya. Wiridnya apa Pak? Gitu. Nggak susah kok wiridnya. Dalam hati itu. Cuman bacaan ya Allah. Gitu ya. Itu aja gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ya Allah. Oke. Ini kami ikutin instruksi kakak ya Allah gitu ya, sambil merem itu, tapi posisinya dirubah. Jadi posisinya kan tadi ngejejer gitu ya, ngebaris kayak gitu, dirubah posisinya itu. Saya ini kakak saya yang kedua, dan ini saya, dan ini yang kakak saya yang terakhir. Kalau nggak salah di mana ya, lupa lagi kalau nggak salah di depan apa nggak tahu, di belakang, lupa lagi. Gua beda kamar dia, saya berdua itu. Sendiri harusnya sendiri. Cuman di situ kan ada rasa takutnya juga gitu ya. Jadi saya ikut sama kakak saya yang kedua. Nah di sini kejadiannya gimana? Di sini kejadiannya pas kita disuruh ngewirid itu, kakak ipar saya kan nggak tahu kemana, pergi katanya kakak nunggu di luar. Ini posisinya ini di rumah ya, bukan di mana. Ini di rumah orang tua, almarhum orang tua kami gitu ya. Posisinya ini di kamar depan. Kamar kan ada 2, ada 3 kamar. Kamar itu ngejejer gitu ya. Ini kamar orang tua kami, ini kamar kamar saya, dan yang depan ini adalah kamar kakak ipar saya gitu ya. Jadi posisinya saya di kamar kakak ipar saya gitu ya. Dan kakak yang ketiga kalau nggak salah di kamar saya. Depan. Enggak, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah itu. Jadi gini kayaknya. Seperti ini. Nah, waktu itu gitu ya. Kalau nggak salah
selang 10 menit kami fokus gitu ya, intinya fokus. Itu yang aneh gitu ya, setelah 10 menit tangan itu bergerak sendiri. Tangan bergerak sendiri. Allah. Ketika makin kencang itu bocah itu gitu, tangan malah makin kencang bergerak. Bergeraknya awalnya gini awalnya gini. Angkat sendiri. Angkat sendiri. Setelah itu gitu ya, jadi gini ngilang. Yes. Ngilang gini gitu ya, udah ngilang gini, sini ke atas. Muter. Ini. Oh, tangannya muter. Tangannya muter gitu ya. Kan instruksinya kalau nanti ada pergerakan jangan dilawan. Saya lawan gitu ya. Waktu itu saya lawan. Ini malah ketarik badannya. Oh, jadi balik sendiri gitu. Ya balik sendiri. Jadi gitu ya. Setelah itu gitu ya, astagfirullahaladzim. Kenapa ini gitu ya, bingung gitu ya. Setelah itu gitu ya, saya jatuh duluan. Yang kedua gitu ya, kan lagi merem nggak ngeliat gitu ya, kan kakak saya di pinggir. Ternyata yang saya rasain ternyata kakak saya juga ngalamin gitu ya. Sama gitu. Sama. Setelah saya dia juga wah, kakak saya juga ngalamin ini gitu ya. Setelah itu gitu ya, setelah kita jatuh gitu ya, dari posisi duduk gitu, sila gitu, jatuh gitu ya. Si kaki itu yang tadinya kan gini gelap gini, ada yang ngegerakin. Ini teh bahasa Sunda kan metot. Diseret gitu. Ya, diseret. Jadi ada yang nyeret gitu, ada yang nyeret. Posisinya jadi lurus gitu. Itu posisi jadi lurus. Nah, ketika udah lurus kan ini posisi merem. Tapi ini kan kamar. Ini kan posisi kamar. Kamar. Di sini kan ada pintu satu buat masuk ke kamar. Perasaan saya gitu ya, perasaan saya di situ ada satu makhluk hitam gede banget gitu. Di depan mata. Jadi mata merem, cuman perasaan ada makhluk di depan mata gitu. Jadi bukan di depan mata, di samping pintu, pintu. Jadi posisinya kayak gini. Ini saya, ini pintu dan ini kami berdua di sini. Kami berdua di sini, nah. Kami posisinya begini berdua, maaf ya pakai rokok ini ilustrasinya. Jadi berdua kayak gini gitu ya, kayak gini. Nah, perasaan saya lihat di sini ada yang berdiri. Perasaan ada yang berdiri. Gitu ya. Awalnya kecil, kok gede banget sampai nembus rumah. Sampai nembus atap rumah. Itu kayak kaget. Apaan ini? Bingung kan? Apaan gini? Mau diudahin belum beres waktunya. Katanya kalau udah beres nanti kakak masuk, berarti udah posisi beres gitu ya. Bingung gitu ya. Nah, setelah itu penampakan udah ada gitu ya, udah ada itu gede gitu. Apa kira-kira yang terjadi? Apa? Perasaan saya ya, tapi ini emang benar. Posisinya si tangan itu udah di atas kayak gini ya, nggak bisa digerakin. Perasaan saya bukan perasaan, saya ngerasain saya gitu ya. Ditarik Kang Boy. Saya ditarik tangan saya gini ya, posisi tangan saya kan gini kan. Ditarik. Ditarik. Kaget kan situ. Astagfirullah, ini apaan? Udah gitu gimana? Saya diguling-guling. Asli tuh. Asli. Saya ngerasain itu. Gitu ya. Kirain saya, tapi dalam posisi sadar itu. Jadi ya sadar. Ya posisi ngerasain gitu kan, cuman mata nggak bisa dibuka. Tetap merem. Tetap merem gitu, tetap merem. Gitu ya. Kan obrolan kakaknya gini, apapun yang terjadi kalian jangan lawan. Long tadi lawan juga kan posisi kayak gitu, apalagi ini yang diguling-guling gitu dilawan gimana gitu ya ceritanya gitu ya. Ya takutnya saya dilempar kayak gimana gitu ya. Ternyata
kakak saya yang kedua juga ngalamin gitu ya. Ya akhirnya setelah saya diguling-guling gitu ya, rasa diguling-guling, dan terakhir itu saya kalau nggak salah itu digusur sekali lagi sampai itu tembok gitu ya. Terakhir di situ dada saya kan sakit gitu ya, gitu ya. Nah di situ kakak ipar saya datang, udah beres gitu ya. Pas si itu kan posisi lampu kan tadinya dimatiin, lupa saya ya posisi lampunya sebelum kita ngurit bareng itu dimatiin, dinyalain cetrek gitu ya. Jadi dalam posisi gelap gitu. Posisinya posisi gelap gitu ya. Saya nggak tahu kakak saya yang ketiga itu gimana ceritanya gitu ya. Oke, pas dilihat gitu ya, pas dilihat, oh udah ini bagus, bilang gitu aja gitu. Udah ini bagus, kami kan nggak ngerti ya gitu ya, berdua kami bagus, berarti enggak lah gitu. Udahlah, terus gimana lagi kak ini, udah keluar semuanya gitu, keluar. Terus kakak saya yang di sana gitu ya, yang sendiri pengakuan dari kakak ipar saya, dia tetap duduk, beda sama saya gitu, sama kakak saya yang kedua gitu. Kok ini aneh satu katanya, aneh gitu ya. Kok kakak nanti yang ketiga, adik saya yang ketiga itu posisinya masih duduk katanya, masih duduk sila kayak gini gitu. Jadi aman lah gitu. Aman, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Setelah itu udah beres katanya, udah beres gitu katanya, yuk keluar, kita keluar, kita duduk lagi, ngopi lagi. Ternyata di luar juga banyak orang, Kang Boy gitu. Orang gimana? Jadi gini, jadi pas malam satu suro itu gitu ya, ternyata di kampung kita ya gitu ya, ada yang memang katanya udah kebiasaan gadang gitu ya, udah kebiasaan gadang. Kalau nggak salah itu ya masih pemuda ya, kayak ya, sebawah saya lah kalau nggak salah, sebawah saya. Umur saya itu waktu itu kalau nggak salah umur 2009, 10, 11, berarti umur 22 tahun, 22 tahun gitu ya. Sebawah saya sekitar 19 atau 18 tahun gitu ya. Yang pemudanya ada lagi satu lagi pemudanya gitu yang sekiranya ya umurnya sama kayak kakak saya yang ketiga kalau nggak salah. Nah, banyak orang di depan itu pada geradang gitu ya. Terus ada satu gitu ya, ya istilahnya ya umurnya udah sekitar 50 apa 50 lebih lah gitu ya. Dia juga ya sama gitu ya. Malahan yang aneh nggak pakai baju gitu ya, nggak pakai baju gitu ya. Namanya nggak bakal saya sebutin ya, gitu yang itu. Oke, kok ini pada banyak orang gitu ya, itu dikarenakan mereka itu nggak tahu ya, mungkin udah paham atau gimana gitu. Jadi ketika kami semua mengadakan sebuah ritual yang kayak gitu, mereka pada paham, udah tahu, wah udah beres ya gitu ya, kaget kan gitu. Udah beres, tahu dari mana? Oh kakak ipar saya mungkin ngobrol cerita atau gimana gitu ya, kemungkinan gitu ya, kan kami bertiga nggak tahu gitu ya. Pokoknya kata kakak ipar saya keluar gitu, saat nunggu di luar gitu ya. Itu kalau nggak salah 1 jam ya, Kang, gue 1 jam. Itu sampai jam 1. Sampai jam 1. Katanya udah beres gitu, untuk pembukaan pertama udah beres gitu. Nah, di situ saya dites. Ini nggak tahu ilustrasi, nggak tahu apa gitu ya. Tapi kayak emang nyata gitu ya, nyata gitu ya. Kan dulu kan ini rumah orang tua, rumah orang tua saya. Nah, yang sebelah sini kan ada lagi rumah kan di sini. Nah, yang pinggir sebelah ini kan sebelah kiri, yang ini kan kanan ya. Yang sebelah kanan itu masih tanah kosong. Tanah kosong. Ada juga di sini, ini tanah kosong. Kalau nggak salah ukurannya sekitar 15 bata lah kalau nggak salah. Di sini ada pohon
sawo gitu, sawo ijo. Gede. Sawo bahasa Indonesianya apa ya? Sawo ijo gitu. Ya enggak kecil sih. Kecil. Nah, saya kan di sini ya. Di teras ya, di teras pinggir teras rumah di sini. Ini kan saya, ini kakak saya yang kedua dan ini kakak saya yang ketiga itu kalau nggak salah pulang dulu. Saya mau pulang dulu mas katanya. Yaitu pulang dulu. Gitu ya. Pulang dulu. Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Saya dites. Nih coba sekarang kamu lihat di di sana kan ada pohon yang sawo ijo gitu ya. Di sini kan ada tempat pembuangan sampah. Itu tempat pembuangan sampah warga gitu yang sampahnya yang dibakar gitu. Di sini kan dikelilingi sama apa ya? Pohon pisang. Nah, kamu lihat pohon pisang itu yang belakang pohon sawo ijo katanya. Ada apa di sana? Gitu ya. Kamu baca ini. Ya, nggak saya sebutin ya itu ya masalahnya ya. Itu ada apa harus diselesaikan katanya gitu ya. Oke, siap. Pejemin permin mata, terus diucapin, buka, lihat. Apa yang terjadi? Iya di situ. Apa yang saya lihat Kang Boy? Menapakan. Nah, saya lihat anak kecil Kang Boy. Kalau nggak salah itu sebuah anak Kang Boy. Sebuah anak Kang Boy gitu ya, nggak tahu cewek nggak tahu cowok. Gitu ya, merinding asli merinding. Anak kecil ya, kalau nggak salah ya sebuah anak Kang Boy gitu. Anak Kang Boy kan tinggi ya, ya sebawahnya dikit lah kalau nggak salah. Saya lihat apa ya, ininya Kang Boy, telinganya panjang. Ini tingginya panjang. Terus apa, ini giginya, gigi kan kita rata gigi, kita kan manusia rata kan ini. Itu enggak Kang Boy, tajam. Ke sini, sana, pokoknya acak-acakan lah. Ini matang gini nih, matang segede, gede. Gede. Yang paling menjijikan apa Kang Boy? Telinganya keluar Kang Boy. Kayak apa ya? Ya nah apa? Kalau manusia congean mungkin ya. Entah apa itu namanya. Kamu lihat bener? Iya lihat. Oh, berarti udah benar. Udah kebuka itu. Kok bisa gitu ya? Nah, saya nggak paham. Cuma gitu, terus bisa melihat gitu. Nah, justru itu saya paham. Nah, di situ timbul saya keraguan yang sangat besar. Bertanya-tanya, ini ilmu apa gitu ya? Kok segampang ini gitu ya? Gitu. Kalau kakak saya nggak tahu ngelihat apa. Kan cuman dari situ, dari semenjak kejadian itu, nah gitu ya, saya ngelihat kayak gitu ya, gitu ya. Nah, singkat cerita, satu tahun apa 6 bulan lah kalau nggak salah, 6 bulan berlalu, kakak saya ada panggilan lagi pekerjaan ke Jakarta. 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 Ya, ada panggilan lagi ke Jakarta. Nah, di situ kami bertiga bingung kan. Gitu ya. Masalahnya cuman diamanatin kayak gini. Tahu nggak kalian? Diibaratin kayak gini. Ya. Diibaratin kayak gini. Mas kasih golok. Iya. Gitu ya. Golok ini tumpul. Mas kasih golok. Bertiganya sama rata tumpul. Kalau mau golok ini tajam harus gimana? Biasa kan ya. Berarti kalian harus sering baca tulis. Gitu. Nah, otomatis kita kan baca tentunya itu. Terus gimana ini? Saya ngomong ke kakak saya, gimana ini? Sepengetahuan saya gitu ya, kalau yang namanya yang ilmu kayak gini kan berarti harus terus dibimbing. Nah, sampai nantinya klimaks yang terakhir gitu ya. Jadi ada puncaknya kan ya, ada puncaknya. Jadi harus kayak gimana gitu ya, harus gimana gitu ya. Kalau nemuin sesuatu yang aneh atau ganjil, kita harus gimana menyikapinya. Gitu kan. Bingung kan kita ya, bingung. Gitu. Enggak apa-apa, pokoknya tenang. Itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah sama sekali.
Itu sambil ngeiyahin tapi dalam posisi kami semua bingung. Benar-benar bingung gimana ini Kak. Ya udah, mobilnya juga atas nama Allah. Ya kita kerjain aja gitu. Terus nanti kalau ada kejadian apa-apa ya kita kakak tanggung jawab lah gitu. Kita tanggung jawab sebagai kakak yang kedua gitu ya. Tanggung jawab. Oke lah gitu. Cuman di situ Kang Boy gitu ya, selang 1 tahun kakak saya di Jakarta, kami bertiga gitu ya. Saya yang paling aneh Kang. Oh ya lupa, pas udah beres itu kakak saya kan pulang. Pulang yang tadi ya, yang ketiga kan pulang. Pas pulang itu harum banget. Harum. Jadi seumur-umur kami, saya gitu sama kakak saya yang kedua, seumur-umur baru banget mencium parfum yang seperti itu. Kan cuman kakak saya yang kakak ipar saya ngomong gitu, dia bagus tuh, dia diikutin satu hodam dari Arab katanya. Aneh kan, dari Arab mana gitu, kapan datangnya gitu. Ya, makanya saya juga nggak tahu gitu ya, dari Arab dari mana, nggak pernah ada yang datang gitu ya, gitu ya. Katanya secara gaib gitu. Entahlah itu bener apa enggaknya gitu ya, tapi emang yang kami rasain harum banget gue pulang itu ya, baru pertama kali gitu kami gitu rasain harum yang kayak gitu ya, baru pertama kali. Setelah itu saya kan ya yang namanya anak muda ya, tensinya tinggi gitu ya. Nah, di situ lepas kontrol saya gitu ya, lepas kontrol. Nah, akhirnya gitu ya, ketika ada sesuatu yang mencurigakan, wah ini itu pasti kesana tuh. Itu yang ya gitu. Sampai sempat saya itu terakhir saya kan bapak saya kan udah meninggal ya. Orang tua saya udah meninggal, yang orang tua saya kan dua-duanya udah meninggal, tapi bapak saya meninggal duluan gitu ya. Jadi yang terakhir itu yang saya sampai bingung gitu ya, waktu itu saya berantem sama pacar saya gitu ya. Masalahnya gini, yang saya aneh gitu ya, saya punya firasat yang gede banget, kayak ketika kan dulu kan pacar saya gitu ya, jadi mantan. Nah, sekarang jadi istri, udah jadi istri gitu ya. Mantan saya kan kerja di salah satu toko gitu ya, satu toko terbesar di Banjar ya. Ya Jogja ya gitu, Jogja di situ. Itu pas ketika dia pamitan mau berangkat gitu. Jadi kayak ada gambaran gini Kang Boy. Kayak ada gambaran film kayak gitu ya. Gitu, di situ itu bahwa pacar saya itu nanti akan dijodohkan sama temennya kerjaan pacar saya gitu ya. Pas lihat dari TV, layar gitu. TV Layar TV ya. Bingung saya juga, aneh gitu ya. Di situ saya ngomong gitu, pokoknya kamu jangan pergi, jangan berangkat. Terus kalau saya nggak berangkat gimana gitu ya, pastinya kan saya bagian kerja. Pokoknya kamu kalau pergi awas gitu ya. Gitu. Emangnya ada apa, kenapa gitu ya, kenapa? Saya lihat kejadian, nanti kamu mau dicodohin sama seseorang. Kita itu udah lama hubungan, kita itu bentar lagi kan mau tunangan gitu. Masa nggak percaya gitu ya, masa nggak percaya? Bukannya saya nggak percaya ke kamu gitu ya, tapi saya nggak percaya sama teman kamu. Masalah teman kamu itu emang nggak setuju kalau kamu sama saya gitu ya. Kenal juga enggak, dia punya pemikiran sampai ke sana gitu ya. Bingung dari situ gitu ya. Pokoknya itu saya kekeh gitu ya. Yang akhirnya di situ berantem lah gitu. Itu berantem, itu saya anterin tapi saya tipu. Saya anterin gitu ya, setelah
ada perapatan, pertigaan kalau nggak salah, pertigaan kan kalau ke kanan nanti kan ke tempat kerjanya. Iya. Ini saya kalau nggak salah lurusin, lurusin sampai kemana, ke Karangkamulyan, Kang Boy. Nah di Karangkamulyan gitu, dia tadinya mau loncat gitu ya, mau loncat atau gimana gitu ya. Nah di situ saya berhenti. Yang anehnya di situ saya ingat bapak saya. Gitu ya, nangislah saya di situ, asli saya nangis keras-kerasnya, bingung kan, pacarnya bingung, kenapa nangis, gitu ya. Saya nggak emang lepas kontrol di situ ya, jadi nggak inget, cuman diinget raut wajah bapak saya. Akhirnya pacar saya nelfon ke kakak yang kedua, sama ketiga. Saya disusul ke sana sampai akhirnya saya dibonceng, pacar saya dibonceng sama kakak saya. Di situ kacau lah gitu ya. Gitu. Ah, udah sadar saya berpikir, apaan ini ya? Apaan gitu. Yang tadinya juga saya nggak mau gitu ya, dan misalnya saya nggak paham kok, tapi kok kayak gini gitu ya. Makanya bagi teman-teman ya, kalau ada yang mau ngasih sesuatu gitu ya, yang ibaratnya ilmu atau apa gitu ya, itu kita harus paham dulu orangnya gitu ya. Bukannya saya mau ngejelekin kakak saya sendiri gitu ya. Ilmu dari kakak saya itu baik kan, cuman salahnya di situ kakak saya nggak membimbing. Pokoknya ilmu yang atas sama Allah insya Allah baik, tapi tetap harus ada bimbingannya gitu. Sampai akhirnya kalau nggak salah itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan masuk gitu ya, udah sadar saya ya. Sebulan kemudian bulan Ramadan masuk gitu, yang waktu malam suro kelihatan ada yang seumuran sama kakak saya gitu ya, sama teman-teman yang deketin gitu ya, cerita akhirnya saya curhat masalah yang itu, yang kejadian itu. Yang kejadian, semua kejadian saya omongin. Nah, dia nanya, loh kok cina dilepas begitu aja? Yang namanya kalau emang ngasih ya harus dibimbing lah sampai tuntas katanya gitu ya. Kok ini dilepas gitu. Nah kebetulan dia juga penglihatannya udah tajam gitu, penglihatannya udah tajam. Jadi sesuai penglihatan dia, ternyata dari awal saya kejadian itu saya diikutin Kang Boy. Jadi saya bisa melihat itu bukan pembukaan mata batin, tapi apa? Saya ditempel. Gitu, saya ketempelan makhluk hitam. Nah di situ saya gedeg kan gitu ya, bukan gedeg ke kakak, enggak sama sekali enggak. Gedeg ke diri sendiri, gitu ya. Bodoh amat gitu ya. Kok gue bodoh gitu ya istilahnya gitu. Nggak tahu atau mau malah penasaran gitu ya, pengen terjun gitu. Ya akhirnya saya ngomong, Kak bisa nggak saya netralisir? Oke, insya Allah saya nanti coba netralisir gitu ya permasalahannya gitu, supaya ini Kak ya kata saya, makhluk yang di belakang saya gimana? Hitam gede. Ingat itu, apakah emang yang ada di pintu gitu? Pintu yang waktu gitu. Kurang ajar ini gitu, yang kurang ajar gitu ya. Terus waktu itu saya dibawa ke base ya, jadi base tempat nongkrong gitu ya, tempat nongkrong. Dia di mana katanya? Dia ada di pohon kecil. Kan di depan rumah kan ada pohon kecil ya, pohon kalau nggak salah itu pohon mangga ya. Yang anehnya itu pohon ditanam sama kakak saya gitu ya, udah kalau nggak salah udah 4 tahun atau 5 tahun. Tetap Kang Boy segini ukurannya, kalau nggak salah 1,5 meter, tetap nggak gede-gede. Segitu aja segitu aja gitu katanya di situ. Oh di situ gitu ya, ini rasa gitu, rasa kayak ngelihat di sana. Kata kakak ini, si kakak ini gitu ya, kamu jangan emosi, tahan emosi kamu itu, tahan emosi, tapi saya nggak bisa ngontrol emosi. Kurang ajar, goblok gitu gak? Maaf kasar ya, kurang ajar gitu. Jadi ngerasa gimana gitu ya, benci lah gitu. Benci gitu.
20 gitu ya. Pas kan jaraknya jarak jauh kan, jarak jauh gitu ya. Bisa juga enggak gitu ya intinya kita kan cuman di pikiran ya kena lah gitu ya intinya kena gitu ya. Enggak logis kan, enggak logis sebenarnya. Gitu ya. Kayak gitu ya. Itu. Malah gimana Kang Boy? Saya nggak usah dicekik Kang Boy. Gitu. Bingung kan di situ. Serem. Merinding nih. Saya dicekik. Kan saya udah bilang, kamu tahan emosi, jangan dilawan. Akhirnya dinetralisir lah gitu. Biasanya dinetralisir. Kayak nanti jam 12 kita ke rumah. Nah, ke rumah dibawa ke rumah gitu ya. Ada satu rumah. Jadi ini rumahnya gitu ya. Ini ada rumah kosong yang emang rumah ini kosong itu bukan kosong nggak di tempat ya. Emang khusus buat kakaknya yang di Jakarta kalau pulang lebaran gitu ya di situ. Itu rumah emang diurus gitu ya. Udah nanti kita ke sana gitu ya. Nah, katanya dia wudhu dulu. Tapi yang aneh wudhu dia sampai 7 kali Kang. 7 kali. Bolak balik gitu. Bolak balik kan aneh. Ya, Kak kenapa Kak? Kok bolak balik? Ini lumayan ini. Saya sampai 7 kali diganggu udah beres wudhu. Kaget kan di situ. Gitu. Udah tuh gimana ini Kak? 7 kali kan? 7 kali. Ya, nanya saya, kenapa? Ya diganggu lah gitu katanya. Terus gimana sekarang? Ya alhamdulillah sih udah. Setelah itu apa ya? Dia bawa 3 daun gitu ya. Daun kalau di kampung kami itu daun apa ya? Bahasanya daun kihurip. Kalau itu daun kelor mungkin kelor. Ya. Kelor. Kalau bahasa Indonesia kelor mungkin ya. Ini daun kihurip gitu ya. Cuman 3 lembar, terus dia baca-baca gitu ya, baca-baca ayat suci Al-Quran nggak tahu apa gitu ya, surat apa nggak tahu gitu ya, pokoknya dibaca-baca, udah dibaca-baca, ini baju saya dibuka, ini dikasih dipusar di sini, ya. Panas Kang Boy rasanya, begini aja ditempelin gitu, wah panas rasanya, kamu tahan, ya, insya Allah atas izin Allah, walaupun ini keluar, kamu dinetralisir. Selang kalau nggak salah 15 menit beres gitu ya. Dilihat Kang Boy ini ada titik di sini merah. Ada tandanya. Ada bekasnya lah gitu, ada bekasnya. Terus udah selesai Kak. Udah katanya. Ini kamu buang sendiri. Gitu. Nah, di situ rasa takut yang seperti biasa normal lagi timbul. Secara manusiawi ya gitu ya. Masalahnya kan saya jarak membuangnya kan jauh ke tempat pesawahan gitu ya. Di sana kan ada kali yang ngalir katanya. Buang ke sana. Setengah lari saya ke sana gitu ya. Wah, takut udah mau setengah 1 ya, mau setengah 1 lari ke sana. Saya buang. Terus saya buang gitu ya. Pas dibelokan itu kan saya ingat cerita-cerita orang-orang di situ gitu ya. Angker dibelokkan selokan itu angker adanya. Suka ada yang apa ya? Muncul. Ada suara gitu yang muncul suara tapi nggak ada wujudnya gitu. Nah pas pulang baru 2 langkah emang ada. Gitu. Wah, saya lari kencang-kencangnya ya. Wah, lari bener. Merinding teman-teman tuh, asli bener ya. Iya, merinding. Kencang-kencang lari gitu. Udah nyampe itu. Kenapa kamu lari? Ada suara Kak gitu ya. Udah nggak apa-apa lah gitu ya, emang penghuni sana gitu katanya itu. Masa itu kan jalur katanya. Nah dari situ alhamdulillah Kang Boy saya bisa normal lagi. Normal kembali. Jadi kejadian saya bisa ngeliat A, B, C, D ternyata emang dari makhluk. Dari makhluk yang ikut dari. Iya. Ya masalahnya kan keterangannya kan kayak gini kan. Saya pernah ngedengerin Ustadz ngobrol gitu ya. Itu hakikatnya kan manusia itu nggak bisa ngelihat jin. Itu kan hakikatnya manusia nggak bisa ngelihat jin gitu ya. Ketika manusia bisa ngelihat jin, memang atas izin Allah gitu ya, atas izin Allah. Gitu. Jadi kalau jin kan bisa ngelihat kita, kalau kita hakikatnya nggak bisa.
Masalahnya kenapa? Beda gitu ya. Beda apa? Pembuatan antara manusia dengan jin kan beda gitu ya. Jadi kalau bahasa apa ya, bahasa dunianya strukturnya beda gitu ya. Ya beda. Mungkin sepenggal cerita pengalaman ya bisa dibilang mistis atau gimana gitu ya, pengalaman saya itu waktu 2009 kayak gitu Kang Boy. Itu singkatnya seperti itulah. Itu secara otomatis bisa melihat gini-gini atau secara otomatis. Ya, jadi saya bingung gitu ya. Segampang ini gitu ya. Kan bingung gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata itu emang ulah dari jin gitu. Dorongan dari jin makhluk gitu ya. Jadi katanya kata orang itu gitu ya, jinnya emang yang ngegerakin mata kita gitu. Bisa melihat. Jadi ya yang ngebuka tabir kita gitu. Jadi bukan kita yang bisa melihat tapi jin itu. Jadi teman-teman kalau ya sekali lagi kalau nanti ada yang ngasih ilmu, kita harus benar-benar gitu ya. Harus benar-benar dibimbing, minta dibimbing dengan benar-benar dibimbing gitu. Masalahnya takutnya kejadiannya seperti itu Kang Boy gitu ya. Intinya masalahnya seperti itu. Teman-teman mau percaya apa enggak ya itu persepsi teman-teman. Kan cuman yang saya rasain, yang saya alamin ya seperti itu gitu ya. Untuk kakak-kakak saya yang mendengar atau yang lihat gitu ya. Jika ada omongan saya yang salah gitu ya, mohon maaf gitu ya. Tetapi jujur itu orang tua kami mengajarkan jangan sampai bentrok dengan keluarga. Nah makanya alhamdulillah saya sama kakak saya nggak pernah berantem Bang Boy, nggak pernah berantem. Jadi kalau ada masalah gitu kita rundingin, kita bahas gitu, cari titik temu yang baik, yang kayak gimana gitu ya. Ya mungkin seperti itu Kang Boy. Oh iya, udah cukup ya. Ya rumit ya. Ada nggak ngertinya gimana gitu. Gak masuk di akal lah gitu. Iya emang nggak masuk di akal, secara logis emang nggak masuk di akal gitu ya. Gitu. Tapi mungkin teman-teman juga yang udah pernah ngalamin yang seperti itu secara metafisika itu bahasanya metafisika mungkin agak paham gitu ya Kang Boy. Iya. Apalagi kan dia kan orang Jawa, mungkin orang Jawa kan kuat lah gitu dari yang gitu-gitunya lah gitu. Iya. Jadi nempel lah gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini obrolan santuy ini. Iya. Jangan lupa lah ikutin terus video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, cukup.